kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami minta hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Kami perlu Engkau lebih dari apapun. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Kami mengasihi-Mu. Di dalam hadirat-Mu datanglah Tuhan, penuhi ruangan ini, mengalir kuasa-Mu. Suaramu sembah Dia. Hadirat-Mu bergerak penuhi ini aman ya nama sinamo ser ya nama nyanyikan mazmur buat Raja mulia, nyanyikan pujian dari hatimu, ungkapan cinta lahir dari batinmu. Bagianmu Roh Kudus sekarang bergerak. Saatnya bagianmu Roh Kudus. Roh Kudus, hadirat-Mu memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Bergeraklah, oh datanglah, datanglah, datanglah. Aku berdoa, orang yang haus dan lapar mengalami hadirat-Mu, nikmati itu, urapan itu. Aku berdoa sekarang bergerak, mengalir sesuatu yang ilahi turun. Ini miana namo shalamu, ini minie. Rindukan Tuhan lebih dari apapun pagi hari ini.
rindukan Tuhan lebih dari apapun. Aku berdoa setiap orang yang pingin sesuatu yang ilahi Tuhan penuhi hari ini. Lawat mereka. Lawat mereka. Ada sesuatu yang bergerak dalam tubuhmu, Roh Kudus kerjakan itu. Kerjakan itu seperti gelombang mengalir. Seperti gelombang mengalir. Sekarang bergerak caramu sendiri Tuhan. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Datanglah, datanglah Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau dihormati dalam ruangan ini Tuhan. Engkau dihormati dalam ruangan ini Tuhan. Engkau dikasihi. Engkau disembah dalam ruangan ini Tuhan. Engkau ditinggikan dalam ruangan ini Tuhan. Engkau segala-galanya. Engkau segala-galanya. Dari buku Shiki Manamaka. Sebab Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu pagi hari ini. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian. Kami ingin terima sesuatu yang fresh, yang ilahi, dan kami pulang diubahkan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian mengalir memenuhi umat-Mu. Roh Kudus bekerja terus sampai selesai. Kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu, dan kami berjanji semuanya untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang mau. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Yang siap belajar firman katakan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Ibu Wani memberi kepercayaan buat saya kembali sharing firman. Kita ketemu terakhir kali tahun 2023 bulan Agustus kalau tidak salah. Waktu itu saya baru dipulihkan karena saya ada penyumbatan di otak bagian kanan. Waktu itu saya masih gemuk waktu itu. Sekarang udah lumayan langsing dan kelihatan segar. Saya nggak bisa jalan 11 hari waktu itu. Dan hari ke-14-nya saya sudah khotbah. Istri saya jagain terus. Ada pengerjanya dibilang taruh kursi di belakang mimbar karena takut suaminya jatuh lagi dan tidak bangun-bangun. Dan saya tahu dia sangat mencintai saya. Bersyukur ibu-ibu kalau suamimu mengasihi kamu. Kok lemes? Bersyukur yang punya suami dan sayang sama kalian. Saya bisa khotbah pada hari ke-14-nya, padahal 2 minggu saya di 2 minggu ya? Hampir 2 minggu saya di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dimandiin, saya disuapin. Saya pikir saya sudah selesai waktu itu karena saya pikir kok Tuhan mau panggil saya ini. Saya ngomong sama istri saya, kayaknya Tuhan mau panggil saya, dan ternyata saya salah ngomong. Istri saya nangis semalaman sedih. Ternyata dia mencintai saya, dan saya bersyukur punya istri yang baik dan luar biasa. Cinta Tuhan, pinter masak, jago kasih makanan buat suaminya.
hari ke-28-nya saya ke Surabaya pelayanan seminggu kurang lebih. Terus balik ke Jakarta khotbah. Masih belum pulih sebenarnya kondisinya waktu itu. Pulang dari sini selang 2 hari pelayanan di Singapura seminggu. Bapak Ibu bisa bayangkan di Singapura kan harus jalan kaki. Saya dipapah istri saya kemana-mana, dituntut. Kadang lemes berhenti dulu. Dan sampai hari ini sehat. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Kalau oma-oma yang cantik-cantik dan luar biasa ini masih sehat hari ini, ibu yang keren-keren di belakang luar biasa semuanya. Itu ada ibu dari Palangkaraya datang ibadah, salah satu follower saya, ngalami Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Katakan, Tuhan belum selesai. Artinya Tuhan mau kerja dalam hidup saya. Tuhan mau berkatin saya. Tuhan mau pakai saya. Yang ngomong diproses Tuhan, diremukkan Tuhan. Ngalami banyak hal yang saya tidak bisa pikirkan, dan ternyata sampai hari ini Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Bapak Ibu, kita diciptakan punya maksud dan tujuan ilahi. Jadi hidup kita bukan sekedar hidup, makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, tidak ngerti apa-apa. Tuhan ciptakan punya blueprint, punya tujuan ilahi. Coba lihat tanganmu, punya tangan semuanya nih, saya percaya. Ada apa namanya ini yang bulat-bulat nggak jelas ini? Ini loh yang muter-muter ini loh. Kalau kita meski ke airport scan dulu itu apa namanya? Jempol. Di jempol ada apa? Sidik jari. Ada yang sama nggak satu dengan yang lain? Kenapa nggak ada yang sama? Hebat kan Tuhan kita. Saya akan ganti Tuhan kalau sidik jari kita semua sama. Karena sidik jari kita nggak sama semua, artinya Tuhan kita luar biasa. Kita semuanya spesial. Artinya dibikin handmade nih. Bu Wani tahu, Ibu Lola tahu, Ibu Imon tahu, ibu-ibu yang cantik-cantik tahu. Kalau barang tas limited edition harganya mahal loh, barang mahal sekali. Kalian semuanya limited edition mahal. Amin. Kalian spesial, dibikin oleh Tuhan untuk tujuan ilahi. Sekarang baru kita akan belajar firman Tuhan. Siapa yang sudah menikmati dampak dari peperangan di Timur Tengah, yang isi bensin pertama dari 16.000 sekarang jadi 19.300, yang pakai solar 24.000. Tapi kelihatannya nggak terlalu punya dampak ya, karena di sini orang diberkatin semua. Boleh perang di sana, boleh barang naik, tapi kita tetap enjoy, relax di hadapan Tuhan. Amin. Kelihatannya Bu, jemaatmu nggak ada dampaknya apa-apa loh ya. Barang naik apapun tenang-tenang aja ini kelihatannya. Kita lihat di akhir zaman akan lebih parah kondisinya. Tidak akan semakin baik. Kita akan pelan-pelan belajar. Waktu saya sampai jam, saya akan ngomong kurang lebih 40 menit atau 30 menit ya. Oke? Belum lapar kan? Kita baca sebentar di Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nggak perlu khawatir. Sebab semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Berita tentang perang ini belum kesudahannya. Nanti akan ada namanya perang dunia ketiga. Dan kelihatannya ini akan terjadi semakin intens. Pak, itu kan perang di Timur Tengah, dampaknya sampai Jakarta. Barang-barang naik, yang suka belanja ke pasar, barang naik gitu. Yang suka beli gas, kemarin berapa gas? 250.000. Ini kan semuanya nggak pakai gas yang untuk kalangan rendah kan, semuanya pakai gas 15 kilo, bahkan ada yang 50 kilo ini kelihatannya semua. Amin. Semuanya barang naik loh. Karena peperangan di sana. Dampaknya sampai exit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau terjadi peperangan yang lebih besar lagi. Makanya kita perlu hikmat dan pengertian. Orang Kristen harus ngerti ya apa yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya sekedar lihat TikTok dan gak ngerti apa-apa, melihat media sosial dan gak ngerti apa-apa. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman ini. Kalau kita gak ngerti, kita akan jadi orang Kristen yang plonga-plongo. Duduk di ibadah pulang gak ngerti apa, pusing mikirin makan.
Saya percaya di sini ada orang yang ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kamu mesti ngerjakan apa, dalam situasi seperti apa, dan tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi orang yang berbeda. Dan Tuhan belum selesai dengan oma-oma yang cantik-cantik ini. Bisa jadi berkat, memiliki dampak, bukan tambah tua, tambah cerewet, bawel, dan karu-karuan, tapi tambah gemuk dan segar, sehat. Kata kitab Mazmur loh, semakin tua semakin gemuk dan segar, bukan obesitas, tapi semakin diberkati. Saya pernah ngomong begini nih, orang itu ya semakin ikut Tuhan itu semakin karakternya diubahkan. Kata orang dunia, tambah tua tambah cerewet tambah bawel, lupa ingatan, pikun dan lain sebagainya. Tapi anak-anak di dalam Tuhan semakin tua semakin diberkati dan seger. Tidak sakit penyakit. Makanya jaga pola hidup, jaga pola makan, jangan semuanya diembat, dihajar semuanya, nanti penyakit mendatangimu. Saya aja jaga pola makan kok. Saya pernah ngomong, jangan banyak dengerin pendeta yang gemuk-gemuk itu. Kenapa? Kurang pengendalian diri. Karena ini pernah gemuk, karena apa? Bisa gemuk, kurang pengendalian diri. Yang di sini kelihatannya langsing semuanya. Luar biasa, powerful. Bapak Ibu, akan ada dampak peperangan yang luar biasa. Kalau kita lihat, nanti dampaknya akan semakin parah. Bangsa akan berperang melawan bangsa. Kalau kita lihat perkembangannya semakin rumit. Bapak Ibu juga bingung kan, ini dolar nggak jelas ini ujungnya kemana ini. Saya mesti investasi di mana ini? Karena kalau kita tahu kenapa Amerika, kita ngomongin sedikit tentang dunia ya, baru kita akan belajar lebih dalam lagi. Amerika kemarin menginvasi namanya, menangkap siapa tuh? Yang ditangkap pemimpinnya? Bukan? Venezuela. Kenapa ditangkap? Ada kepentingan politiknya. Yang terakhir, saya masih dengar suara handphone, please di silent. Ada lagi yang terakhir, perang dengan Iran. Kenapa? Bapak Ibu tahu ada saatnya dolar nanti akan kurang bernilai karena ada alasannya. Kenapa? Coba tampilkan tentang dulu, yang satunya lagi, dulu dolar itu dicetak pakai backingannya emas. Tapi sejak 1971, jaminannya dulu dolar itu emas. Tapi sejak tahun 1971, sejak 1971 itu emas, gara-gara Presiden Nixon, dolar dicetak tanpa emas. Dan akhirnya sejak itu dolar pakai backingannya namanya minyak, namanya petrodolar. Nah, kita lihat lagi, dan sekarang ini coba naik lagi dolar. Sekarang ke petrodolar itu sekarang perjanjiannya dengan Timur Tengah selesai dari 2024. Bapak Ibu bisa bayangkan, makanya Amerika banyak menginvasi minyak. Kalian punya dolar, it's okay, beberapa tahun masih aman, tapi jangan simpen terlalu lama. Jauh lebih baik simpen Singapura dolar. Kenapa? Uangnya plastik, susah rusak. Iya bener gak? Kita pakai lecek-lecek, Singapura dolar tetap masih laku. Singapura dolar itu bagus dan nilainya naik terus. Singapura dolar dulu kita pernah, dulu kan sekitar 5.000, 7.000-an, sekarang 13.000 lebih loh. Kalau investasi, jangan investasi perak. Bagi yang umurnya di atas 60 tahun, nggak usah investasi perak. Kenapa? Itu naiknya 10 tahun yang akan datang. Sudah lewat ya, kalau masih hidup, kalau dipanggil Tuhan bagaimana? Betul apa enggak? Kalau bisa investasi di emas, is okay, itu sangat liquid sekali. Simpen Singapura dolar, is okay. Karena Singapura paling stabil ekonominya sampai hari ini. Dan petrodolar perjanjiannya itu berakhir antara Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 19 Juni 2024. Makanya sejak itu dia banyak menginvasi negara-negara yang ada minyaknya. Dan Bapak Ibu tahu ada istilah dedolarisasi. Siapa yang menginisiasi itu? Adalah BRIC. Coba perhatikan BRIC. Tahu BRIC? Belajar sedikit ya. Saya pun juga belajar kok. Tidak hanya belajar bikin kue, saya belajar banyak.
Next, coba lihat satu lagi, bukan? No. BRIC. Nah, ini BRIC tadi. Nah, siapa itu BRICS? Itu dibikin itu oleh orang negara-negara Asia dan negara-negara berkembang, tujuannya mengurangin dominasinya Amerika supaya negara-negara berkembang ini maju. Diinisiasi oleh siapa? Oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Tujuannya ngapain? Untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan memperkuat posisi ekonomi dan politik negara-negara berkembang di kancah internasional. Coba lihat nih, ngapain kira-kira tujuannya? Dia menyeimbangkan dominasi Barat, mengurangi ketergantungan pada dominasi ekonomi negara G7 dan lembaga Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Terus negara berkembang ini meningkatkan pengaruh negara-negara berkembang seperti kita hari ini. Bapak Ibu bisa belajarin kan, akhir-akhir ini terlihat apa yang terjadi. Banyak dana-dana asing masuk ke Indonesia untuk orang-orang tertentu, untuk organisasi lokal atau apapun itu namanya, perorangan, tujuannya untuk bikin kekacauan di Indonesia. Ada dana asing yang masuk. Jadi kekristenanmu harus banyak berdoa nih untuk bangsa kita ini. Bangsa kita ini kita perlu doain loh. Pemimpin kita harus perlu doain. Karena sebenarnya bangsa ini yang ngelola bukan presiden sebenarnya. Yang paling punya banyak kekuatan pengelolaan adalah siapa? Bapak Ibu tahu? Partai politik, ketuanya. Karena dia memutuskan semua undang-undang atas persetujuan ketua partai politik disahkan oleh DPR. Kita perlu doakan. Dan kita juga perlu doakan orang-orang yang jahat. Karena ada orang jahat yang pingin beberapa hari terakhir gembar-gembor dan lain sebagainya. Saya jadi ngomongin politik supaya kita ngerti ya, supaya kita berdoanya tepat sasaran. Kalau hanya berdoa penting masalahku, pusingku, stop dengan pusing dan masalahmu. Kita melihat kegerakan Tuhan ke depan lebih powerful. Ini bangsa ini harus ditopang dengan orang-orang yang peduli dengan bangsa ini. Kalau tidak, Bapak Ibu akan punya dampak, punya pengaruh di negara ini loh. Kalau terjadi kekacauan, Bapak Ibu juga harus berpikir dan bertindak tepat. Lihat nih tujuannya ngapain? Kerjasama ekonomi dan finansial, tujuannya dedolarisasi, mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dan transaksi perdagangan antara anggota untuk menjaga stabilitas mata uang lokal. Makanya saya bilang ada alasannya kenapa Bapak Ibu jangan simpen dolar banyak-banyak, dolar US, karena ada gerakan untuk dedolarisasi. Ngerti nggak? Sekarang coba lihat ya, anggotanya kita ini, bangsa kita sudah termasuk bagian dari anggota BRIC ini. Siapa anggotanya sekarang? Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, Arab Saudi. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini juga mungkin kedepannya akan buat mata uang sendiri. Seperti Eropa, kita nggak pernah tahu. Ada kemungkinan Eropa kan bikin euro kan dulu. Ada kemungkinan ini juga rencananya mungkin ke depan ke sana. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita lihat perkembangan zaman. Kalau mau nggak usah pikirin seperti inilah, pikirin hidup sama Tuhan saja. Bagi yang di bawah 50 tahun ini kita harus memiliki hikmat dan pengertian. Karena kalau terjadi perang, kita harus siapkan. Bapak kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, tas Chanelmu nggak berguna loh. Ferrarimu, BMW-mu nggak berguna, betul apa nggak? Kalau terjadi peperangan, kita harus berada di tempat aman. Betul apa tidak? Paling tidak kita punya tempat aman di Sentul itu, rumah doa Musa itu. Ada airnya, makanan siap. Kan kalau peperangan kan tidak di semua tempat kan, di tempat-tempat tertentu kan. Makanya kan kita perlu hikmat dan pengertian. Ini perangnya di mana? Paling tidak kita punya saving hari ini, punya uang untuk persiapan. Karena kita tidak pernah tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Yang jelas masih agak panjang ini kelihatannya, karena malah banyak orang belum bertobat kok. Dibutuhkan orang yang bertobat, karena sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, yang jelas akan ada terjadi revival, kebangunan rohani besar. Pernah terjadi di Yerusalem, di loteng Yerusalem itu orang dilawat Tuhan, dan dampaknya kisah para rasul powerful, kuasa Tuhan dinyatakan, banyak orang bertobat. Petrus yang nggak ngerti apa-apa
Yang penakut dia khotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Itu akan terulang lagi. Dulu pernah terjadi di Azusa Street, di Pensacola, di Wells, semuanya pernah akan mengulang karena Tuhan seringkali bikin repetition, pengulangan. Dalam hal hidup kita pun Tuhan seringkali mengulangi hal yang baik. Kalau Tuhan pernah berkatin kita di masa lalu, seringkali Tuhan juga akan berkatin kita berulang-ulang di masa yang akan datang. Bapak Ibu, yang menjadi jaminan hidupmu itu apa sih sebenarnya? Kan nggak ada kan? Tas mahalmu belum tentu, rumah bagusmu belum tentu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang jelas, yang menjadi jaminan hidup kita adalah semua perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Itu akan menjadi jaminan kita di masa depan. Kalau di masa lalu Tuhan pernah bikin breakthrough, Tuhan pernah bikin terobosan, Tuhan pernah sembuhkan, Tuhan pernah tolong. Waktu kita terdesak, terpuruk di titik terendah, Tuhan ada di sana dan bikin sesuatu yang ilahi. Di masa yang akan datang, Tuhan akan lakukan double porsi. Katakan amin. Jadi tidak perlu khawatir jadi orang Kristen itu. Boleh terjadi perang, boleh terjadi kekacauan, boleh barang semuanya naik. Tapi kalau kita please silent HP, ada suara HP bunyi, itu sangat mengganggu sekali. Tolong, siapa tahu ada order dari Pak Prabowo suruh bikin MBG. Kita harus prepare dan persiapan. Kalau masa kesusahan, kita tahu harus bertindak seperti apa. Nanti Bapak Ibu lihat di IG, semuanya punya Instagram atau enggak ini? Lihat di Google atau tanya AI, semuanya ada. Itu orang-orang kaya kayak Warren Buffett yang punya Facebook dan lain sebagainya. Dia sudah tahu prediksinya akan terjadi apa. Dia beli tanah-tanah luas sekali, dia berkebun. Dulu di Indonesia pernah ada disarani seperti itu kan? Iya kan? Disarani seperti itu. Itu ternyata masuk akal. Karena nanti kalau sampai itu terjadi peperangan kan susah cari makan. Iya betul. Kan yang paling penting kan tempat berlindung paling aman. Tas kita, mobil kita tinggalin lah. Tas boleh lah kita bawa buat naruh duit ya kan. Tapi rumah-rumah besar kita yang itu kan kita nggak bisa harapkan. Kalau bisa kita berada di tempat aman. Dan untuk kita memiliki itu kita perlu hikmat dan pengertian. Amin. Itu yang pertama. Namanya akan terjadi peperangan besar. Yang jadi masalahnya kita ini siap apa enggak dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Kita harus prepare dalam segala hal. Jadi orang Kristen tidak hanya duduk manis di gereja dan pulang nggak ngerti apa-apa. Dilarang keras orang Kristen BODO. Orang Kristen harus pintar, harus penuh hikmat. Kok nggak ada amin ke lemes kabeh ya? Orang itu semangat gitu loh. Orang kalau mau dapat berkat itu kan biasanya mukanya berbinar-binar gitu ya. Apalagi ibu-ibu itu, oh suaminya dapat proyek deal bisnis, wah udah pembayaran mukanya cerah gitu ya. Oh diomongin janji Tuhan kok. Ngomong-ngomong penuh senyum manis semua kok. Nanti akan tidak tahu ke depannya break ini bikin peraturan apa. Yang jelas mereka juga akan punya tujuan kenapa diciptakan ini. Dan jelas pasti akan terjadi peperangan yang besar. Bapak Ibu ingat tahun 2013-2014 di Timur Tengah, di Suriah, di Libya dan di Afghanistan kalau nggak salah itu terjadi satu kegerakan pemberontakan luar biasa namanya ISIS. Pernah dengar itu? Sadis sekali kan itu. Dan akhirnya mereka banyak yang pindah ke Eropa hari ini. Nanti lihat di IG ya. Apa yang terjadi di Eropa sejak 2026? Tahu nggak? Kenapa mereka pindah? Karena nggak merasa nyaman di Timur Tengah. Mereka pindah ke Eropa. Dan hari ini orang-orang yang pindah itu dia mau terapkan hukum agamanya ke Eropa. Sadis sekali. Bapak Ibu lihat, saya nggak tampilkan, banyak sekali saya siapin itu. Ibu Lola sering ke Eropa itu tahu itu. Di Paris ngeri sekali itu. Paris kasar, orang-orang Somali juga datang ke sana, ke Amerika. Mereka bikin kekacauan. Orang-orang lokal, Jepang baru diinvasi juga. Ngeri sekali. Jadi ada pergerakan sesuatu yang iblis tidak akan terima ini. Makanya kita harus prepare jadi orang Kristen. Dimulai dengan memiliki hikmat dan pengertian.
Eropa sedang dibikin kacau balau. Makanya kenapa kok dibikin kacau balau? Karena kekristenan mati di Eropa. Kekristenan itu lebih hidup di Indonesia. Karena ada orang-orang yang keren-keren seperti ini ya. Orang yang haus dan lapar ini luar biasa sekali. Saya lihat perkembangan di Eropa ngeri sekali. Kemarin saya lihat ada beberapa negara sudah menetapkan deportasi pada orang-orang yang merusak, karena dia memaksakan hukum agamanya diterapkan di bangsa dan tak menghargai sekali. Kita lihat di Amerika sangat kotor sekali karena banyak imigran. Di Jepang lebih berantakan lagi, tapi mereka menetapkan pemerintahannya untuk deportasi. Itu sebagai ancaman. Di bangsa kita Bapak Ibu bisa lihat, ibadah aja seringkali ditutup kan, dengan alasan ABCD. Itu permulaan penderitaan, ini belum apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau terjadi antikristus. Makanya kita prepare supaya kita nggak masuk penderitaan itu. Kita menjadi orang bilangan yang diangkat oleh Tuhan, bukan menjadi orang yang nggak ngerti apa-apa itu. Di sisi lain ada namanya, nanti suatu hari kita lihat dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ibu lihat, coba tampilkan Menteri Kesehatan ngomong apa itu. Kita dengar beberapa informasi dari pemerintah bahwa hujan kita mengandung apa? Plastik. Tuh, hujan Jakarta mengandung mikroplastik. Menkes himbau pakai masker dan tak keluar rumah. Kenapa kok udara kita campur plastik? Ibu tahu penyebabnya apa? Coba lihat tampilan lagi. Kita lihat ya. Kita ngomongin dunia dulu deh, baru kita ngomongin perkara roh. Diulang berkali-kali berita. Terus tadi ada yang gambar langit dan lain sebagainya tadi. Nanti Bapak Ibu lihat ya, apa ini ya, ini tadi next. Tadi dah. Bapak Ibu lihat, nanti lihat di IG, banyak IG itu. Kalau di berita di Google banyakkan di apa namanya itu, diblokir, tapi di IG itu banyak. Bapak tahu, Ibu tahu ini apa? Setiap hari udara kita beberapa kali di negara kita ini udaranya dilewati disemprot. Coba naik, ada apa lagi? Disemprot, nggak tahu bahannya apa. Di Eropa lebih parah lagi. Next, ada habis? Oh habis, ya sudah. Nanti lihat di IG, lihat di internet, lihat di TikTok, ada semuanya itu. Semuanya berita itu ada. Nah, udara ini sedang disemprot. Tahu nggak yang punya ide dan gagasan itu siapa? Orang kaya yang punya perusahaan komputer terbesar di dunia. Ya itulah dia. Dan dia punya ide namanya depopulasi. Kita nggak pernah tahu loh, itu udara kita mengandung apa loh realitanya. Dan nyata itu terjadi. Bahkan dia sebelum pandemi itu terjadi 2016 dia udah ngomong sama yang kemarin ditangkap di Amerika, Epstein. Tahu Epstein? Pernah tahu kan Epstein? Itu lihat tuh kasusnya di kehakiman, Departemen Kehakiman Amerika udah keluarin tuh filenya, bisa di-download, dilihat semuanya. Dia sudah bikin simulasi dari 2016 terjadinya pandemi. Dulu pernah ada namanya pandemi flu burung, pernah ingat waktu itu? Gagal. Terus ya kurang tahu, kita jelasnya tidak tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Dan terjadi terakhir 2019 akhir ada namanya COVID. Dan terakhir dia ngomong dalam wawancaranya akan ada namanya next pandemi. Tahu nggak Bapak Ibu apa itu artinya? Itu sebenarnya latihan kepatuhan kita. Kan semua divaksin kan di sini? Karena takut mati kan? Kenapa kau memberi diri divaksin? Nanti kalau ada next pandemi lagi, tiba-tiba divaksin dan ternyata harus pakai tanda, itu kita nggak pernah tahu. Makanya kita perlu hikmat dan pengertian itu. Amin. Coba lihat lagi tadi ayat di kitab Wahyu itu, coba perhatikan baik-baik ini apa ya? Ya oke. Di Wahyu 18 ayat 23. Coba perhatikan Wahyu 18 ayat 23. Perhatikan. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata sihirmu, perhatikan dalam bahasa Inggris artinya apa?
Ada Alkitab bahasa Inggris, sorceries. My English from Tegal ya, oke ya, sorceries. Itu dalam bahasa aslinya tadi itu. Sorceries itu apa? Perhatikan tadi yang foto tadi. Kita lihat. Tadi bahasa Inggris ada ya kan? Coba lihat. Tampilin dulu. 23, ini 24. Mana? Nih. Sorceries. Ini lidah Jawa ya, Inggrisnya kayak beginilah. Terus terima aja. Sorceries ini artinya dalam bahasa aslinya, tampilkan tadi. Artinya sorceries tadi Pharmakeia. Pharmakeia tahu nggak artinya? Apa? Farmasi. Kita tidak pernah tahu ke depannya akan terjadi apa kan? Kalau sampai terjadi next pandemi, karena memang udah dirancang itu, Ibu lihat aja apa yang diomongin itu. Diomongin ahli komputer yang hebat ini. Nanti lihat aja, perhatikan apa yang diomongin. Dia bikin depopulasi, dan depopulasi itu terjadi karena dia bikin vaksin di Afrika dan India, dan banyak anak-anak kecil mati. Sudah terbukti. Dan kedepannya karena penduduk dunia semakin banyak, tidak bisa dikontrol, makanya dia bikin kontrol. Apakah akan terjadi namanya New Age, pemerintahan yang baru? Tidak pernah tahu. Tapi sebenarnya kemarin yang terjadi adalah latihan kepatuhan kita. Semuanya pakai masker kan? Padahal di orang-orang pemerintah itu yang mereka apa namanya itu? Dia mau apa? Bukan. Mau conference, mereka nggak mau pakai masker, langsung disuruh pakai masker. Ada, semuanya ada. Kita nggak pernah tahu, makanya kita perlu hikmat dan pengertian. Amin. Bapak Ibu masih pusing dengan masalahmu sendiri. Kamu masih pusing dengan kepahitan sakit hatimu. Bapak Ibu nggak akan kemana-mana. Kamu masih pusing punya duit mau dikemanain, beli kemana barang, beli belanja barang bagus boleh loh, nggak masalah asal punya duit. Kalau nggak punya duit, jangan pakai KW di Mangga 2, bikin malu. Pakai yang biasa aja. Amin. Kok tersinggung ini kelihatannya? Kita harus menjadi orang yang memiliki hikmat dan pengertian. Ketika kita lihat perkembangan dunia ini tidak semakin baik ke depannya, ekonomi tidak semakin baik, kita lihat karena realitanya gara-gara peperangan di Timur Tengah, kita menikmati dampaknya sampai hari ini. Sampai kapan? Kita tidak pernah tahu. Terus pengharapan Bapak Ibu kemana? Mau taruh di mana? Tidak ada. Yang punya investasi, kerjakan dengan baik. Punya saham, deposito, reksadana, ini sahamnya banyak. Ibu Wani ini, reksadananya. Ada yang punya Bitcoin, yang paling cepat naiknya ya Bitcoin, tapi Bitcoin bisa turun mendadak. Kita perlu pakai hikmat dan pengertian. Kalau mau investasi di Bitcoin, harus minta hikmat dan pengertian. Ini nenek-nenek kelihatan, ibu-ibu yang cantik-cantik kelihatan tahu tentang Bitcoin dan kripto kelihatannya ya. Bapak Ibu tahu nggak? BRIC tadi punya peraturan, makanya kita seringkali kalau belanja pakai apa? Digital semuanya. Rencananya pakai uang digital, dan Amerika komplain loh gara-gara uang digital ini. Karena rencananya nanti kedepannya akan semuanya akan dibikin digital. Kedepannya nggak pernah tahu, makanya kita tujuannya untuk ngontrol manusia. Suatu hari mungkin gara-gara latihan kepatuhan kita akan dipasang namanya alat kontrol. Mungkin chip, kita nggak pernah tahu. Perlu jadi orang yang pintar apa nggak kira-kira? Atau sibuk di dapur nggak ngerti apa-apa? Wis lah pokoknya saya masak, cukup lah, jangan ini suami. Nggak cukup. Bapak Ibu mesti ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi Bapak Ibu mesti berjaga-jaga. Amin. Alkitab tuh ngomong berkali-kali loh kata berjaga-jaga. Di Matius 25:23 berjaga-jagalah. Matius 26:38 ngomong berjaga-jagalah. Matius 26:40, Matius 26:41, Markus 18, Markus 13, Markus 13. Alkitab kalau ngomong berkali-kali, diulang berkali-kali, itu artinya penting. Karena KPK tahu persis ini, polisi tahu persis ini. Kalau ditemukan dua alat bukti sah, langsung ditangkap. Betul apa tidak? Kalau Alkitab ngomong sampai lebih dari 2 kali, artinya warning buat kita.
harus berjaga-jaga. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana akan terpancar kehidupan. Dijagain hatimu, yang tepatnya itu sebenarnya bukan hati tempatnya Roh Kudus tinggal, tapi tepatnya itu di jiwamu. Karena manusia ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh tempat tinggalnya Roh Kudus, yang kita dilahirkan kembali itu di manusia rohmu. Jiwamu itu pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu. Itu yang perlu ditaklukkan, diselaraskan dengan firman. Itu yang perlu diperbaharui setiap hari. Kalau itu diperbaharui setiap hari, lama-lama karaktermu sama seperti Kristus. Semakin belajar firman, dengar khotbah, apalagi dengar khotbahnya Peter Guntur, gialah kayak gini loh, nggak berubah keterlaluan. Khotbahnya ketus kayak begini, nggak berubah, terlaluan. Bayu bisa bayangkan, ketika Bayu perbaharui jiwamu setiap hari, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu setiap hari, setiap Rabu dengar pengajaran, setiap Minggu ibadah, dengerin khotbah di YouTube dan lain sebagainya, lama-lama tambah tua karaktermu seperti Kristus. Makanya saya tidak percaya semakin tua semakin pikun. Saya tidak percaya semakin tua semakin bawel. Kalau hari ini ada yang bawel, orang tua-tua di sini bawel, ikut campur didik anak cucu mantumu, stop, berubah, kasih contoh saja yang baik. Orang yang tua harus kasih contoh buat anak-anaknya. Ninggalin warisan. Kita ninggalin warisan usaha itu, dalam kata orang dunia, pada generasi ketiga habis biasanya. Tapi orang Kristen tahu nggak, setiap hari berjalan. Setiap hari berjalan, setiap jam berjalan. Perjalanan itu meninggalkan jejak ilahi, warisan ilahi dari sikap, tindakan, kelakuanmu yang akan menjadi dampak buat anak cucumu. Bapak Ibu ingin dikenal seperti apa suatu hari oleh cucumu? Nenek yang bawel, kakek yang kerjanya malesnya bukan main, atau kakek dan nenek yang cinta Tuhan dan mendidik anak-anaknya takut akan? Tergantung pilihanmu hari ini. Amin. Jadi kekristenanmu tidak main-main. Tidak cukup kita hanya ibadah di gereja, harus berubah. Real kekristenan itu praktek hidup sehari-hari. Kalau di sini kan kelihatan kudus, tak bercacat celah semuanya. Apalagi ibu ini, ibu siapa bu? Worship leader? Inging, Lin, Ling, Sopo, Liing, Mangeli namanya. Nyanyi bagus, suara enak, diajak nyembah, air mata berjatuhan semuanya, ingus juga turun semuanya, kelihatan kudus dan suci. Tapi itu bisa menipu. Yang praktek realitanya waktu kamu keluar dari tempat ini, waktu ketemu sopirmu yang tukang ngentit, apa itu, tukang nipu, ketemu kacung, ketemu pembantu, ketemu teman yang nyebelin, ketemu teman pelayanan yang bawelnya, tukang gosip dan lain sebagainya, ketemu orang yang menyebalkan, kekristenanmu baru praktek. Ketemu suami yang menyebalkan, harus tetap tersenyum. Loh kok diam, tenangnya kenapa ya? Ketemu orang yang menyebalkan, harus tetap tersenyum, bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Awalnya gimana lagu itu? Ku berbahagia, sambil senyum kanan kiri. Yesus abadi, kepunyaanku. Ciptaan baru, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
apapun orang yang ikut Tuhan itu harus tetap bahagia. Kemarin saya bilang bahagia itu tidak ditentukan berapa rekeningnya, nolnya sampai panjang, mobil bagus, duit banyak, rumah bagus. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh apapun di luar diri kita. Do you mudeng or not ini? Kebahagiaan itu keputusan hati kita. Di luar kita boleh goncang, boleh kacau, keluarga boleh berantakan, suami boleh liar, pecitatan, tak karu-karuan, kondisi ruwet di sekitar hidupmu, kan harusnya tenang toh. Betul apa enggak? Harusnya enjoy aja kan, sambil nyanyi, ku berbahagia yakin teguh kan harusnya. Tapi kenapa kok kita sering kali goncang? Kelihatannya nggak pernah goncang, Bu, tenang kabeh kelihatannya ya. Kalian ini pernah punya masalah apa enggak sih? Pernah ngalami tekanan hidup apa enggak ini? Yang di belakang pernah ngalami tekanan hidup apa enggak? Kok kelihatannya bahagia kabeh itu? Hah? Pencitraan. Kan harusnya tenang, enjoy toh. Jadi orang Kristen ngerti firman, ada urapan Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalammu, Roh Kudus mengurapi kamu, Roh Kudus memimpinmu. Harusnya kan enjoy. Orang boleh ngalamin apa, kondisi boleh keadaan apapun, kan kita harusnya nyantai aja wong bersama Tuhan kok. Tapi seringkali kita goncang. Yang goncang itu di area perasaanmu tadi kan, di area kemauanmu dan di area feelingmu, ibu-ibu. Karena ibu-ibu seringkali dipimpin oleh feeling, feeling. Dikit-dikit dirasa, ibu wanita tadi kok cuekin saya, pulang cemberut. Loh, kenapa? Oh, padahal sibuk. Kok ibu tadi ngomongnya kok agak galak-galak ya? Kenapa ya? Karena kita seringkali pakai perasaan kita. Bapak Ibu dengerin baik-baik, hidup tidak dikontrol oleh perasaan. Bapak Ibu kalau dikontrol dengan perasaanmu, kamu akan jadi orang yang lemah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang marah. Ada yang gampang marah? Perlu bertobat dan berubah. Itu orang marah itu sebenarnya orang sombong. Saya bilang orang yang sombong itu seringkali kena pilek. Tahu nggak orang sombong pasti kena pilek? Betul Bu. Kenapa? Orang sombong itu kan jalannya dongak terus kan. Kena hujan airnya masuk terus, akhirnya pilek lah. Orang sombong biasanya susah ditegur dan dinasihatin. Orang sombong biasanya susah minta maaf. Ibu-ibu suka minta maaf apa enggak nih? Awas jangan muter-muter nuduh dulu. Kamu ini, ayo kamu ya. Padahal dia yang salah. Ibu-ibu harus belajar. Ya, aku minta maaf ya. Yang ada suaminya, sayang cintaku negeri gula madu sugar. Aku minta maaf, aku yang salah ya. Terima kasih sudah menemani aku. Terima kasih kamu sudah jadi suami yang baik buat aku. Kok pada tegang kabeh gitu? Iya, nggak pernah mesra-mesraan ya mas pasangan itu. Saya tuh setiap hari bilang, Hani kamu tambah cantik. Aku sayang sama kamu. Terima kasih sudah menjadi istriku. Kamu tahan menghadapi suami yang agak bawel ini. Karena istri saya itu pendiam dan suaminya paling bawel. Makanya seringkali kita meski bangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarmu. Perhatikan baik-baik, yang mama-mama kan kelihatannya single available ya kelihatannya ya. Ini yang dengerin baik-baik, ini yang masih punya suami. Suatu hari yang menemani sampai masa tuamu adalah suamimu, pasangan hidupmu. Bapak yang menemani kamu sampai masa tua adalah istrimu, bukan anakmu, bukan cucumu. Dia yang akan menemani. Makanya selama masih ada di sampingmu, cintai dan kasih. Amin gitu loh. Bapak-bapak kasihin istrimu, ibu-ibu ngomongnya amin. Istri-istri kasihin suamimu, bapak-bapaknya ngomong amin. Coba lihat sekarang, kita lihat di Efesus 5 ayat 14 dan 17. Perhatikan baik-baik. Efesus 5, diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati batuk dulu. Luar biasa. Sampai jam berapa ini? Masih. Oke. Perhatikan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atasmu, bercahaya atasmu. Waktunya sadar diri hari ini.
Bapak Ibu mesti sadarin bahwa Bapak Ibu adalah orang yang diurapin Tuhan. Ada Tuhan yang ada di dalam dirimu. Coba lihat tanganmu. Dari tanganku katakan, akan memberkatin banyak orang. Aku tumpang tangan orang sakit, mengalami kesembuhan. Orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Pinter ya, pinter ya. Berarti jalan nih pemikirannya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Melalui tanganmu ini penuh kuasa. Jadi kalau ada orang yang masalah dalam keluarganya, tidak perlu cari gembalamu, tapi Bapak Ibu mesti belajar konselingnya. Kalau ada orang kerasukan setan, tumpang tangan. Takut ya kelihatannya ya, ayo. Takut ya. Bapak Ibu orang yang diurapin Tuhan. Tapi seringkali setan buat bahwa Bapak Ibu lupa kalau Bapak Ibu orang pilihannya Tuhan. Tahu nggak PD ini namanya apa? Bapak tahu Esther itu siapa? Orang yang bisa memikat hati raja. Dari banyak yang lain, perempuan yang lain, Esther ini spesial sekali. Raja lihat pertama kali langsung jatuh cinta. Kalian adalah Esthernya bagi raja kita segala raja, yang bisa narik hatinya Tuhan lewat sikap, tindakan, dan kelakuan. Bahkan suamimu tambah jatuh cinta ngelihat ibu-ibu pulang dari tempat ini. Amin, aminnya oma loh. Kalau yang belakang yang ngapain? Nah, lanjut lagi, coba lihat ayat berikutnya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba cek hatimu, hidupmu, kelakuanmu, tindakanmu. Jangan seperti orang bebal. Banyak orang Kristen bebal. Lihat ya generasi, perhatikan ibu-ibu yang punya anak-anak, didik anakmu dengan baik. Ajarin dengan baik. Kedepannya kita akan ngelihat generasi yang banyak, generasi yang bebal sekali. Hitung-hitungan tidak bisa, matematika nol, pengendalian diri nol. Karena apa? Mulai dikontrol dengan namanya media sosial. Coba perhatikan anak-anakmu lebih banyak duduk di media sosial. Coba perhatikan dirimu sendiri, berapa waktu banyak lihat handphone daripada ngobrol dengan orang sekitar. Tertuduh ya. Kadang saya ngobrol, aneh, tolong taruh handphonemu, lihat saya kita ngobrol. Kadang saya ngobrol bareng sama istri saya. Dia nggak usah lihat handphone, lihat aku lebih tampan kan. Kadang kita tuh perlu ngobrol dari hati ke hati. Anak kita juga perlu kita cintai dan kasih. Perhatikan, ini yang keluarganya berantakan. Coba perhatikan, hubunganmu dengan anakmu bagaimana, hubunganmu dengan istrimu bagaimana, hubunganmu dengan suamimu bagaimana. Diperhatikan hidup kita. Buat apa kita rajin ibadah tapi kelakuan kita seperti setan? Buat apa saya pelayanan tapi istri saya tidak bahagia? Saya udah ngomong berkali-kali, saya akan berhenti hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Nggak usah jadi pendeta-pendeta, nggak usah melayani Tuhan kalau istri saya tidak bahagia. Saya pastikan dia bahagia. Saya buat dia bahagia. Bahkan perjuangan saya, peperangan saya seringkali dia nggak tahu. Yang tahu suaminya banyak duit aja, aman. Karena laki-laki harus tanggung jawab. Ibu-ibu katakan amin. Laki-laki harus tanggung jawab, harus kerja buat bahagia anak istri. Laki-laki seringkali nggak ada fungsinya sama sekali, dan males kerja, nggak cukupin kebutuhan anak istrinya, hidup berantakan. Ini waktunya bertobat dan berubah. Kalau ada suami yang seperti itu, doain. Saya lihat bapak ini tambah makmur sama istrinya. Ini teman lama ini. Kita harus melihat diri kita seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau orang seringkali melihat dirinya sendiri kan paling sempurna, paling oke kan. Sampai oke-nya ketika punya kesalahan ditegur marah. Di sini ada yang ditegur marah? Ada nggak? Halo ibu-ibu. Ada yang ditegur udah tahu salah malah ngotot, ada nggak? Perlu bertobat itu. Nggak ada ya? Ada. Bertobat ya oma-oma ya. Jangan ngeyel ya. Harus tahu diri dan sadar diri itu. Kita ini banyak kelemahan dan kekurangan. Yang bisa melihat kekurangan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang tahu kekurangan saya adalah istri saya. Yang tahu kekurangannya istri saya adalah saya. Kalau ada yang salah, bertobat dan berubah, kita kan dipanggil untuk jadi berkat. Buat apa kita kelihatan rohani di luaran sana? Kalau ngomong sama orang luar, manis,
Gimana kabarmu? Sama suami langsung kayak beruang kehilangan anak. Itu kan horor. Sama anak ngomongnya ngomongnya dengan nada tinggi. Ya gimana? Praktek kekristenan kita adalah dari sikap, tindakan, dan kelakuan kita. Amin. Saya ini banyak sekali ngomong khotbah, saya banyak ngomong tentang keintiman dan karakter. Karena banyak orang ketika hidupnya berantakan, ujungnya hubungan dengan orang lain juga berantakan. Lo perhatikan ini. Jangan seperti orang bebal, seperti orang arif. Orang arif itu orang bijaksana. Kata kita masalah adalah noble. Itu wanita bangsawan. Katakan wanita bangsawan. Saya adalah wanita bangsawan. Wanita bangsawan duduknya tertib, ngomongnya tertib, cara makannya tertib, nggak berangasan gitu. Ada makanan langsung masukin tas gitu. Itu bukan bangsawan, perampok gitu. Itu berandalan itu. Ada yang tersinggung kelihatannya ya. Puji Tuhan kalau tersinggung. Cara ngomongnya bangsawan itu tertib. Cara berpakaiannya seperti ibu-ibu hari ini, wih, kelihatan bangsawan kabeh. Terhormat. Wanita-wanita yang keren. Gak ada bangsawan itu yang pencilaan. Tahu kan pencilaan itu apa tuh? What's the meaning pencilaan bahasa Surabaya ini apa gitu? Pecicilan, gak karu-karuan, makan sambil kaki diangkat sambil ngomong. Ada kan perempuan yang cantik, kelihatan rambut disasap tinggi, tas Hermes, jam tangan, Cartier, Rolex dan lain sebagainya. Ada yang pakai RM dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomong ini apa ya? Oh, horor ya. Pernah ketemu yang kayak begitu? Kita tidak boleh kayak begitu. Cara ngomong kita, cara bersikap kita itu adalah bangsawan. Karena Alkitab katakan kita adalah imamat yang rajani. Imam, pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Kita jadi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, membuat orang lain yang berdosa bertobat. Di sisi lain kita adalah raja. Nggak mungkin raja kelakuannya kayak berandalan, tidak ada. Cara makan pun juga raja itu tertib. Betul apa enggak? Cara ngomong mah juga enggak. Ngomongnya juga sopan, penuh tata krama, penuh etika. Amin. Tapi kelihatannya di sini keturunan bangsawan semua. Noble woman dan noble man semua. Coba lihat nih, kita lihat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ibu, kita Mazmur katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari mau liburan, mau terima bonus, pencairan dividen. Menghitung hari-harimu, setiap harimu yang kamu kerjakan, setiap menitmu yang kamu kerjakan. Ketemu orang, ketemu siapapun, baru hitung dengan baik. Orang itu diberkati apa enggak? Hatimu terhubung dengan Tuhan apa tidak? Dalam satu hari ada 24 jam. Betul apa enggak? Dalam 24 jam itu baru kadang perlu hitung berapa banyak hatimu terhubung dengan Tuhan, atau terhubung dengan media sosial. Itu keputusanmu loh. Kan kita harus pergunakan waktu ini yang ada. Saya pun sampai hari ini belajar terus. Orang Kristen harus belajar terus. Harus pinter, karena tanpa belajar orang itu nggak memiliki hikmat dan pengertian. Bersyukur orang-orang di sini duduk diam dengerin orang ngomong, orang ketus ngomong ini, dengerin karena mau belajar. Katakan amin. Supaya diubahkan di dalam hatimu. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Dilarang keras orang Kristen BODO. Orang Kristen harus perlu hikmat dan pengertian. Kalau ngadepin masalah harus tahu ayat yang mana, pasal yang mana yang harus saya kerjakan, keputusan yang seperti apa. Coba ibu perhatikan, pernah ngalami trouble kan? Ini oma-oma ini perjalanan hidupnya ini luar biasa. Mungkin umur saya separuh umurnya oma. Saya baru 49, masih muda sekali. Masih muda ya. Doain muda terus. Saya kalau bisa mau tuker yang umurnya 20 tahun, saya mau bayar berapapun. Tapi kan ya raiso. Saya bilang sama istri, kok ini kok kita ini tambah tua ya, udah 50 tahun. Kita lihat anak-anak, waduh udah mulai gede, udah mau pada nikah. Kok kita tambah tua? Kita coba flashback, berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia selama ini. Waktumu kamu pergunakan untuk apa? Kalau sampai hari ini kekristenanmu nggak kemana-mana, perlu bertobat dan berubah loh.
hari ini nggak kemana-mana, nggak memiliki dampak apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dikit-dikit minta konselingin, dikit-dikit minta dinubuatin, minta tumpangi tangan. Kadang saya pernah pelayanan disuruh melihat-lihat, memangnya saya ini dukun. Pak, Bapak melihat apa? Saya melihat kamu lapar karena setelah ibadah, saya bilang gitu. Sampai ngantri, betul nggak? Ngantri ya, tumpangi tangan apa sendiri, doa sendiri, kalian diurapin Tuhan. Kadang kita itu kan maunya yang gampangan kan. Perjalanan ikut Tuhan itu tidak gampang. Selalu ada proses peremukan supaya Bapak Ibu dipersiapkan untuk sesuatu yang ilahi. Amin. Kita harus semakin jadi orang yang penuh hikmat dan pengertian. Dilarang keras hanya sekedar datang ibadah. Bapak Ibu dengar firman, lakukan firman, praktek firman. Di sini kurang lebih ada sekitar 20.000 orang dalam kacamata rohani saya ini. Coba bayangin kalau satu orang ngajak satu orang, teman sosialitamu mungkin, tetanggamu mungkin, kira-kira tempat ini penuh apa enggak? Muat apa enggak? Mungkin Bu Wani akan sewa hall yang paling gede di Jakarta. Betul apa enggak? Tapi masalahnya kan kalian malas kan ngundang orang kan, hanya fokus pada diri sendiri kan. Coba sekarang mulai jadi berkat buat orang di sekitarmu, mulai ngomong kebenaran, jadi dampak buat orang sekitarmu. Jangan fokus pada masalahmu aja, muter-muter masalahmu, sakit hatimu, tersinggungmu. Hei, bangun! Waktunya berjalan bersama Tuhan. Lihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau kerjakan. Sibuk mau belanja ini, sibuk mau belanja itu. Lihat Tuhan tidak panggil kamu untuk belanja toh, punya duit belanja seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi ada bagian kamu harus jadi berkat. Katakan amin. Supaya semakin hari kita ngerti kehendak Tuhan. Ini ayat yang terakhir, katakan gitu. Ini ayat yang terakhir, katakan jangan dong, lanjut, khotbahnya bagus. Ini ayat yang terakhir. Aduh, udah mau tutup aja. Kita lihat nih Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 dan 21. Ini peringatan keras untuk kita di akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini jemaat yang ditulis di kitab Wahyu, ini jemaat akhir zaman. Bisa juga jemaat Laodikia itu ada di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita. Perhatikan baik. Inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan. Ini rajin ya. Ini mungkin punya perusahaan, punya bisnis. Ini orang kerja mungkin luar biasa, bisnismen, ibu-ibu yang rajin ngurus rumah tangganya dengan baik. Perhatikan, engkau tidak dingin dan panas. Dia orang rajin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan dari mulutku. Dan dia jawab begini, karena engkau berkata, aku kaya kok. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan. Hari ini di sini orang di sini semuanya kaya semua, tidak kekurangan, tidak kekurangan apa-apa, bahkan seringkali menabur di sini. Kok senyap tiba-tiba? Halo, kalian akan memberi makan orang miskin di sekitarmu. Kita pelit ya kita ya. Kalian akan memberkati orang-orang susah di sekitarmu. Wangele lu ngomongin kayak begini nih. Alangkah baiknya sampai mana? Karena aku kaya dan telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Perhatikan, melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, aku akan menasihatkan engkau supaya membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu boleh diberkatin luar biasa. Bapak Ibu boleh ke gereja, boleh pelayanan dan lain sebagainya. It's okay. Barang brandedmu banyak di rumah dipajang. Tas mahal-mahalmu banyak. Mobil BMW, Ferrari, Porsche, Rolls Royce, apalagi itu, yang mahal-mahal itu. Banyak sekali terpajang. Dengerin baik-baik. Bapak Ibu bisa kaya. Tapi Bapak Ibu bisa di pemandangan Tuhan miskin, buta dan telanjang. Karena apa? Tidak memiliki rasa cinta dan haus dengan Tuhan. Tidak lagi memiliki kerinduan dengan Tuhan. Datang ibadah sekedar ibadah, bahkan tidur di tempat ibadah banyak itu. Karena ada AC-nya adem, dingin-dingin, dengerin orang cerita dan lain sebagainya. Loh, saya sering kali khotbah kok di mana-mana, makanya saya tahu ini. Tapi di sini kan nggak ada ini, semuanya matanya berbinar-binar semua.
Apalagi mama ini senyum terus nih, oh, bikin saya semangat nih. Kalau bisa saya khotbah sampai sore. Orang kalau tidak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, artinya Bapak Ibu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Alkitab katakan kamu akan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan Tuhan, apa yang terjadi? Seperti kitab Matius, aku udah bikin ini, aku udah bikin itu, aku udah melakukan ini, melakukan, enyah engkau dari hadapanku karena kamu tidak melakukan kehendakku. Ternyata rasa haus dan lapar ini penting sekali. Kita ini harus memiliki kerinduan kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Ini saya ngomong agak berat nih, yang lapar-lapar susah nangkep ini yang jelasnya. Dengerin baik-baik. Dalam setiap ibadah memang ada namanya omnipresent. Itu Tuhan yang ada di mana-mana. Yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan memang tinggal di dalam diri kita karena kita adalah baitnya Allah. Tapi yang kita butuhkan dalam setiap ibadah adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dinyatakan. Seperti Saulus ketemu hadirat Tuhan diubahkan. Seperti di kisah para rasul ketika hadirat Tuhan dinyatakan, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan apa yang terjadi, para rasul powerful, terjadi kegerakan yang besar. Ketika hadirat Tuhan itu dimanifestasikan, Tuhan selalu buat sesuatu. Kalau Tuhan manifestasikan hadiratnya di tempat ini, Bapak Ibu, sakit apapun juga akan terjadi kesembuhan. Bapak Ibu ngalami kesesakan kayak apapun, Bapak Ibu akan dilawat Tuhan dengan dahsyat. Yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Itu akan dinyatakan kalau kita memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Itu akan dimanifestasikan. Bapak Ibu perhatikan nanti di Tawarik dijelaskan ketika Salomo dan para imam-imam itu mentapiskan bait suci. Ada awan kemuliaan Tuhan sampai imam-imam itu tidak tahan berdiri. His manifested presence. Bapak Ibu lihat nanti apa yang Musa alami ketika dia berdoa 40 hari 40 malam di gunung dan dia turun, mukanya bercahaya. His manifested presence. Orang Israel tidak tahan melihat cahaya kemuliaan itu. Kalau hadirat Tuhan itu dimanifestasikan, Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang lain. Tadi siapa yang waktu kita nyembah merasakan sesuatu? Bapak Ibu ngerasain apa? Seperti ya, nanti kita doain. Ya, itu hadirat Tuhan. Karena apa? Ini orang dari Pluit ini, orang haus dan lapar. Itu ada orang dari Palangkaraya itu orang haus dan lapar. Kalau haus nggak lapar nggak akan kejar itu. Tapi kalau Bapak udah terbiasa datang ibadah, tapi nggak pingin apa-apa, oh pengen ngumpul ketemu Bu Ani tambah muda, tambah cantik, oh makanannya di sini enak-enak, oh enak kumpul teman-teman, aku kan juga punya action begini-begini, yes oke, nggak apa-apa, tapi harus naik level sekarang. Lagi para pelayan-pelayan ini yang tampil di mimbar ini, kalian harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Saya cek nih, wih jam berapa ini? Kok udah lama ya? Ini jamnya bener jam 1. Udah 12 setelah kita selesai. Lama ya ternyata ya. Sorry ya. Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu itu seperti spon. Spon ditaruh di air, apa yang terjadi? Nyerep. Rasa haus dan laparmu dengan Tuhan, kamu pingin ketemu Tuhan. Pernah, hari ini kan musim panas sekali kan, tapi kelihatan ibu takut matahari semua ini karena mukanya pakai skincare biar tetap glowing. Kalau kena matahari keringetan, apa yang terjadi? Haus. Bapak Ibu dikasih nasi goreng mau nggak? Maunya apa? Air. Bapak Ibu merindukan Tuhan itu di dalam hatimu, Tuhan akan jamah kamu. Dan itu harus dialami setiap hari. Pak, udah selesai Pak, kita lama ini Pak, udah hampir jam 1 Pak. Baru kali ini khotbah lama ya gitu ya. Maaf ya Bu Wani ya. Pakai string aja. Miliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku pingin sesuatu pagi hari, siang hari. Aku pingin dijamah, aku pingin ngalami Tuhan. Aku pingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku pingin ngalami sesuatu yang rindukan rasa haus itu. Nanti Bapak Ibu pulang berkobar-kobar.
pingin Tuhan. Bapak Ibu bangun keintimanmu dengan Tuhan. Istri saya tahu persis ini. Saya akhir-akhir ini lebih banyak dulu diam di kaki Tuhan. Saya habiskan waktu berjam-jam. Saya ingin kenal Tuhan lebih. Saya ingin kenal Tuhan lebih. Para pelayan Tuhan juga harus membangun keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Karena sumber kekuatan pelayanan kita adalah His manifested presence. Bapak Ibu mau punya handphone kan? Kalau baterainya habis, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Dicas. Tahu nggak kenapa Bapak Ibu nggak fungsi? Sering kali nggak punya fungsi sama sekali hidupmu. Sekarang pegang handphonemu sekarang. Sebentar lagi pegang handphonemu semuanya. Diizinkan hari ini pegang handphone. Cepet, quick. Terus sekarang pasang mode pesawat. Tahu? Plane mode. Plane mode. Tahu kan? Sudah? Sudah semuanya? Sekarang buka Google. Buka M-Banking. Kenapa? Tidak terhubung. Bapak Ibu tahu nggak hidupmu selama ini nothing? Kosong, tidak berguna, nggak ada dampak apa-apa. Hanya fokus pada egomu, fokus pada emosimu, fokus pada kepentinganmu, fokus pada amarahmu. Karena Bapak Ibu tidak terhubung dan ujungnya tidak berguna sama sekali. Ketika handphone tadi tidak terhubung, nggak ada jaringannya, berfungsi apa Pak? Terbatas. Hanya berguna untuk yang di dalamnya aja. Mungkin main game. Main game Tetris atau apalah itu namanya. Saya jarang main game soalnya. Tapi ketika Bapak Ibu terhubung, apa yang terjadi? Kalian bisa melakukan banyak. Hidupmu hari ini kalau terhubung dengan Tuhan, engkau akan punya dampak yang berbeda. Kamu terhubung dengan sumber kekuatan itu, kamu akan memiliki kuasa yang berbeda dan kamu tahu fungsi real. Bapak Ibu dipanggil Tuhan melakukan apa? Bangkit berdiri sama-sama. Fokus sama Tuhan. Saya minta waktu sekitar 5 menit, 10 menit. Fokus sama Tuhan. Roh Kudus, ini bagianmu. Yesus, engkau yang mati di kayu salib buat mereka. Engkau yang mengorbankan dirimu buat anak-anakmu ini. Sekarang bagianmu Tuhan. Aku tidak punya hak apa-apa. Bergerak dengan pengurapanmu mengalir sekarang. Bergerak, urapan itu turun menjamah orang-orang yang haus dan lapar. Bergerak urapan itu semakin kuat. Nikmati. Nikmati. Ibu yang dari Palangkaraya sama anaknya maju ke depan, saya mau doain. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesudah terima pengurapan. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Dan kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin. Now, Jesus name. Jesus name. Kuasa mengalir. Jesus name. Kuasa. Go. Jesus name. Receive the name. Receive the name. Go.
Ibu Ingrid sama suaminya. Maju ke depan. Pak, saya mau kecer sama ibu, sini. Sini. Ibu Hanita sama suaminya maju ke depan, sini. Now, go! Angkat. Belakangnya ya. Buka tangan Pak. Kuat urapan ya. Go! Urapan hari ini powerful sekali. Urapan Tuhan turun ya. Go! Jesus. Bu, maju. Sini. Gua nggak tahan hadirat Tuhan ya. Buka tanganmu Pak, dua-dua. Jesus name, receive the anointing. Urapan itu turun. Go, Jesus. Pak, Bu, Pak, sini. Jamai Ibu ya, go. Urapan itu turun. Receive. Bapak, nikmati hadirat itu Tuhan turun. Go. Jesus name. Bapak nggak akan tahan dengan hadirat itu. Bapak tidak akan tahan dengan hadirat itu. Dalam nama Yesus, urapanmu, receive. Jesus name. Buka tangan. Tuhan jamah, urapan itu turun. Memenuhi. Go. Bu Titi, sini Bu Titi. Saya mau doain Bu Titi. Cik Sian, maju ke depan. Saya mau doain Cik Sian. Tuhan, lihat hatinya, haus dan lapar dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat-Mu. Go. Now. Receive. Bulani, saya mau doain Bulani. Cik Sian, sini. Tuhan jamah Ibu ini. Tuhan jamah Ibu. Nah, receive. Yang di ibu baju hitam. Breathe upon me. Breath of God. Tuhan jamah Ibu ini. Jamah. Dalam hadirat-Mu penuhi dia. Sekarang. Nah, Jesus name. Kuat itu urapan. Receive. Dari ujung langit sampai ke lapangan ini berhasil mengalir. Menikmati hadirat Tuhan. Receive. Itu mamanya. Pakai dari sini ya. Naralamu sana
atas segala raja, Allah yang perkasa. We worship you, we adore you, we adore you. We worship you, Rialamase, Nianaramo, Nibiki Bidibianamando, Rianamoso. Sanamoria. Nicaramora namose, nebereme miamonamo. Naramaya. We love you, we praise you. We love you, we praise you. We praise you, we praise you. Dari hati kami keluar nyanyian yang mengasihimu. Dari hati kami naikkan mazmur yang meninggikan namamu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Kami mengasihimu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh hati kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Tapi dalam kedagingan kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari.
Buatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan datang